Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih melanjutkan bahasan dengan pada kelebihan berat badan, overweight dan obesitas. Saya minta maaf nih, karena bahasan ini jadi panjang dan beberapa yang saya sampaikan itu sepertinya kok bad news saja. Tapi sahabat sekalian, memang kadang-kadang bad news, kita menyampaikan sesuatu hal yang rasanya tidak enak, itu bisa saja bahwa muaranya adalah justru pemahaman suatu hal yang mungkin justru menjaga kita dari terjadinya suatu penyakit. Nah, kali ini yang akan saya share juga bad newsnya mungkin serius nih, yaitu adakah kaitan obesitas dengan risiko penyakit kanker? Jawabannya ternyata ya, ada. Pada pasien dengan obesitas sudah ditandai sampai 13 jenis kanker yang bisa naik. Nah, jenis kanker apa saja? Jenis kanker yang insidennya, angka kejadiannya naik adalah, pertama adalah kanker usus dan kanker usus besar. Kemudian meningioma, kanker di mening di dalam otak. Kemudian kanker payudara. Kemudian juga pankreas. Dan di bidang saya misalnya adalah kanker dari rahim. Nanti listnya akan saya sertakan di lampiran diskusi ini. Nah, mari kita bahas sekarang bagaimana seseorang yang obesitas bisa meningkat risikonya menjadi kanker. Sahabat sekalian, ternyata tumpukan atau banyaknya sel lemak di dalam tubuh seseorang, tentunya yang berlebihan, itu akan meningkatkan inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi itu tanda kutip seperti radang. Radang dalam ini bukan radang karena infeksi, tapi adalah radang non-infeksi, dan ini akan mengeluarkan beberapa zat, kita sebut sitokain, mungkin bisa di browsing sitokain, itu yang muaranya akan mengganggu sistem tubuh kita. Yang kedua, dengan banyaknya sel-sel lemak, itu akan mempunyai peluang meningkatnya jumlah hormon. Hormon apa misalnya? Yang gampang dipahami adalah seperti ada share sebelumnya, mungkin nanti kita sampaikan linknya, adalah hormon wanita. Misalnya adalah estrogen. Dan kita sudah pelajari bahwa estrogen ini adalah salah satu inisiator, bisa merupakan suatu karsinogen, zat yang bisa memicu kanker secara endogen dari dalam diri sendiri, misalnya kanker payudara atau kanker endometrium, kanker rahim atau kanker kandungan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah apabila lemaknya banyak adalah inflamasinya naik, yang kedua adalah hormonnya naik, nah yang lain adalah faktor pertumbuhan naik. Di dalam istilah kami adalah growth factor. Nah, growth factor ini seperti namanya adalah apabila jumlahnya naik, ditambah dari juga hormon naik, maka sel-sel di dalam tubuh tertentu, bukan semua sel, itu tumbuhnya menjadi berlebihan. Namanya hiperproliferasi, karena yang merangsang berlebihan. Nah, ketika di dalam tubuh kita, dimanapun ada pertumbuhan yang berlebihan, itu berisiko mulai terjadinya proses tumorigenesis, proses mulainya terbentuk tumor. Atau kalau nanti ada inisiasi itu berulang, kemudian terjadi proses karsinogenesis, proses terjadinya kanker. Karena sel-sel yang hiperproliferasi yang tumbuhnya itu kadang-kadang sudah terjadi mutasi pada gennya, sehingga tumbuhnya cepat, tidak mati-mati selnya, tambah besar benjolannya, dan perangai selnya berubah, misalnya gampang menyebar dan sebagainya. Sehingga
sudah kelihatan jelas bahwa seseorang yang mempunyai berat badan lebih, apalagi obesitas, mekanismenya sudah kita bahas tadi, walaupun secara sederhana, memang ada peluang terjadinya peningkatan risiko terjadinya kanker. Sahabat sekalian, kemudian bagaimana menghindari hal tersebut? Tentunya adalah karena penyebabnya adalah timbunan sel-sel lemak yang berlebihan, ya tentunya diturunkan tumpukan atau timbunan sel lemak di tubuh kita, yaitu dengan kita memilih untuk melakukan lifestyle yang lebih sehat, yaitu terkait dengan pola makan kita dan juga tentunya disertai dengan pola aktivitas sehari-hari. Jadi demikian sahabat, share kali ini singkat. Moga-moga yang saya sampaikan itu bukan membuat kayak kita tambah takut, tapi justru dengan share ini, diskusi kecil ini, kita mungkin menjadi lebih aware. Karena pada kehidupan yang modern saat ini, maka seseorang, apakah itu pribadi, apa itu keluarga, apakah itu institusi, bahkan pada suatu tatanan lebih tinggi di pemerintahan, kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker atau cancer awareness. Demikian, silakan ajukan pertanyaan atau diskusi, atau mungkin ada pengalaman dalam hal ini. Nanti kita akan bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.